Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ikopin TV, kembali lagi bersama kita di podcast Ikopin University, yaitu pada program baru kami, Ngopi, Ngobrol Koperasi, Masa Kini dan Masa Depan. Bersama saya, Noviana Indriani, di sini tentunya kita akan membahas tentang topik koperasi dengan tema yang sangat menarik, yaitu koperasi sebagai ilmu. Dan tentunya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa ya di sini, yaitu ada Bapak Profesor Ahmad Subagio SEMM selaku Wakil Rektor 3 Bidang Pengembangan Riset, Advokasi dan Promosi Ikopin University, dan juga tentunya Bapak ini sangat ahli di bidang koperasi gitu ya, karena Bapak aktif di beberapa organisasi, yaitu sebagai Pembina Yayasan Kemandirian Perkoperasian Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Dosen Koperasi, dan juga sebagai Ketua Umum Indonesia Microfinance Expert Association. Yes. Iya. Nah, di sini bersama Bapak langsung, Bapak Profesor Bagio yang mungkin kita sapa. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, hari ini luar biasa bisa ketemu Mbak Novi dan tentunya para aktivis koperasi, gerakan koperasi, mahasiswa dan seluruh insan koperasi di Indonesia dan dimanapun berada. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Kita sama-sama bisa membicarakan koperasi pada program yang sangat baru ini ya Pak ya, ngopi gitu ya. Kita ngopi nih Pak di hari ini. Ngobrol koperasi, iya. Nah Pak, kan di episode pertama ngopi ini, tentunya kan kita mau memperkenalkan nih kepada pemirsa gitu ya. Kenapa kita perlu ngopi alias ngobrol koperasi gitu ya Pak. Kan koperasi sendiri sebenarnya di masa kini, khususnya untuk generasi muda mungkin ya Pak, masih banyak yang awam. Masih menganggap koperasi ini jadul gitu, kuno gitu ya Pak ya, nggak cool gitu. Jadi mungkin langsung aja nih Pak, kita bahas sesuai dengan temanya, koperasi sebagai ilmu. Boleh Bapak jelaskan apa itu Pak koperasi sendiri gitu ya? Baik, terima kasih Mbak Novi. Semua yang bisa menyaksikan kita pada pagi hari ini di acara ngopi ini, selamat bertemu dan kita rencana akan terus berkelanjutan dalam series membicarakan tentang koperasi. Izin dan mohon maaf mungkin para guru-guru saya, senior saya ataupun mungkin teman diskusi saya yang tentu mereka banyak yang expert di bidang koperasi. Mohon izin, ini hanya sekedar pandangan. Kita akan mencoba untuk mengulas kembali tentang koperasi ini dari sisi akademiks. Ya, karena memang kita sudah sangat familiar dengan kata koperasi ini. Namun demikian, tentunya ada pertanyaan besar. Kenapa koperasi ini tidak terlalu menarik bagi kalangan generasi Z? Apalagi mungkin mereka yang saat ini sudah sedemikian terpapar dengan media sosial dan digital, dan kita hanya melihat sebagian kecil saja yang kemudian muncul kata-kata koperasi, walaupun sekarang kita sangat berterima kasih dengan pemerintah Prabowo, di mana koperasi sekarang sudah mulai kembali naik daun, banyak dikenal, dengan berbagai program-program yang ada, koperasi Merah Putih, koperasi perumahan, koperasi yang bergerak di sektor real yang kemudian sekarang sedang banyak dijadikan program. Saya kira ini menjadi suatu nangsa yang sangat baik. Namun demikian tentunya kita di kalangan akademisi mestinya akan mencoba mengintrospeksi diri. Apakah kita akan melihat koperasi ini sebagai suatu badan usaha? Ataukah koperasi ini sebagai sebuah badan hukum? Ataukah koperasi ini justru bisa menjadi suatu ilmu yang kemudian bisa menjadi jembatan bagi semua orang untuk bisa hidup secara lebih baik dalam berekonomi, dalam bersosial, dan dalam berinteraksi dengan masyarakat dunia yang lain, di mana ketika di tengah-tengah gelombang kita mengenal
kapitalisme dan sosialisme yang kita bisa lihat hitam dan putih begitu, bahkan kemudian samar-samar tidak sempat kita bisa bedakan. Lalu koperasi ini berada di mana? Ini yang kemudian kita ingin lihat, betul. ya kan? Mendudukan koperasi dalam konteks keilmuan dan bisa dipelajari oleh semua orang, dan dia bisa mengkonstruksi dirinya menjadi suatu pandangan hidup dan bisa menginternalisasi di dalam cara bertindak, berpikir, dan bagaimana cara dia berekonomi dan memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, saya kira ini yang akan menjadi PR besar kita dan kita akan diskusikan ngopi hari ini. Iya, ngobrol koperasi. Koperasi. Karena memang kita kan bagian dari akademisi ya Pak, khususnya di bidang koperasi. Makanya mungkin jadi tanggung jawab kita nih Pak untuk mengedukasi ya, memberikan pelajaran juga ya bagi generasi muda tentang koperasi itu sendiri. Iya. Jadi betul sekali Mbak. Mungkin kita akan mulai dari suatu analogi yang saya kira bisa kita pahami dengan mudah. Pertanyaan kita ketika kita ingin membangun suatu rumah, rumah ini apakah hanya sekedar sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hanya untuk menginap sementara, ataukah kita ingin jadikan rumah ini sebagai bagian dari hidup kita, yang kemudian di situ kita bisa temukan kebahagiaan, di mana di situ kita bisa dapatkan ketenangan, di mana di situ juga kita bisa melakukan aktivitas yang produktif, menghasilkan sesuatu. Apakah di rumah juga kita bisa berinteraksi sebagai manusia untuk bertetangga dan bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru di rumah? Maka rumah akan sangat tergantung kepada desain yang akan membangunnya. Apakah di rumah juga akan terpenuhi aktivitas untuk kita melakukan hal seperti ini, untuk berdialog, berdiskusi, gitu ya. Berarti ada ruang yang memang kita sediakan untuk bercengkrama dengan anggota keluarga yang lain. Rumah juga mungkin semestinya ada ruang wilayah privasi pribadi yang mungkin orang lain harus berizin dulu ketika memasukinya. Ada kamar, mungkin ada tempat untuk kita produksi bisa memasak, ada tempat untuk kita bisa belajar. Rumah juga bisa kita jadikan ruang untuk bisa melakukan merefleksi diri sebagai tempat untuk beribadah, untuk bercengkrama dengan Tuhan, gitu ya. Lalu rumah seperti apa yang kita ingin dan kita idamkan? Nah, itu akan sangat tergantung kepada desain awal ketika kita ingin membangun rumah itu. Apakah kita mungkin pernah mendengar ada rumah tumbuh? Kita bingit sedikit dulu karena kita kemampuannya terbatas. Tapi ketika kita membikin yang kecil itu bukan berarti kita akan membuat kecil selamanya. Tapi karena kemampuan kita yang terbatas. Tapi kita sudah siapkan bahwa ini akan butuh seperti ini, tambahin lagi, itu yang disebut dengan rumah bertumbuh. Pada akhirnya rumah akan menjadi sangat lengkap. Untuk kita nyaman di dalamnya, kita bisa hidup tenang di dalamnya, bercengkrama dengan keluarga dan membangun sebuah komunitas kecil yang bisa saling membahagiakan satu dengan yang lain. Sama dengan ketika kita memandang koperasi. Biasa analoginya. Yes. Tergambar. Kita bicara tentang koperasi ini sedang membangun apa sebetulnya? Ya kan? Apakah hanya sekedar membangun rumah kecil, ruangan kecil, hanya untuk tempat berdiskusi saja, gitu ya? Ataukah kita di situ memang ingin tinggal? Apakah kita ingin bangun rumah itu untuk tempat kita bisa berefleksi diri, meningkatkan pengetahuan, dan menjaga hubungan intensitas dengan Tuhan kita? Ataukah kita hanya membangun rumah itu hanya sekedar misalnya untuk kita hidup dengan anggota kecil keluarga, ataukah juga masyarakat bisa membuka diri dengan masyarakat untuk bisa menggunakan wilayah rumah kita sebagai bagian dari proses berelasi dengan masyarakat lain? Ini adalah tentang konsep, konsep. Nah, konsep yang kita bangun ini akan sangat dipengaruhi dengan cara pikir yang kita pelajari. Nah, cara pikir yang kita pelajari itu adalah sebuah pengetahuan, knowledge, ya kan? Nah, knowledge ini munculnya dari mana? Knowledge ini munculnya dari teori-teori. Oke ya. Nah,
teori-teori ini muncul dari konsep-konsep. Ya. Nah, konsep-konsep ini munculnya adalah dari suatu realita, Oh iya. dari suatu pengalaman, dari fakta-fakta, dari informasi-informasi. Nah, informasi, fakta, pengalaman yang kita kumpulkan ini menjadi suatu knowledge, pengetahuan kita. Ya. Nah, pengetahuan kita ini akan membentuk sebuah teori. Ya. Ya, teori itulah yang kemudian kita jadikan rujukan dalam proses kita mengambil keputusan, dalam mengambil suatu kebijakan, dalam mengambil suatu tindakan. Contoh kecil adalah ketika kita duduk di sini, ya kan? Ada Mbak Novi dan ada teman-teman kru yang lain, ya. Ada Mbak Femi, ada Mbak Vini, gitu ya. Kita bersama di sini, nggak mungkin tiba-tiba muncul di sini, ya kan? Berawal dari suatu diskusi kecil, lalu kemudian kita memiliki suatu pemikiran, kemudian kita bersepakat hari ini untuk berkumpul di sini dan untuk diskusi ngopi. Ini ada suatu proses perjalanan yang kemudian diawali dari suatu pemikiran. Nah, sama dengan berkoperasi. Usaha yang dilakukan dalam bentuk badan usaha itu hanya bagian kecil saja. Bagian kecil dari rumah koperasi yang besar. Gitu. Nah, cuma persoalannya di Indonesia, koperasi itu dibonsai dalam satu konteks kecil yang disebut dengan badan usaha. Ya, masih ingat mungkin belajar dulu tentang koperasi? Iya, sesuai definisi. Ya, kalau saya tanya, apa koperasi? Ya, koperasi adalah badan usaha. Badan usaha itu ada di mana? Ada di Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. 92, iya. Dan itu menjadi rujukan bagi semua yang belajar tentang koperasi. Iya, Pak. Jadi koperasi dipahami sebagai sebuah badan usaha. Makanya kenapa di luar negeri, di tetangga-tetangga kita, koperasi yang negara mereka tidak punya undang-undang koperasi. Negara mereka tidak punya kementerian koperasi. Tapi, in the fact, koperasi mereka bertumbuh. Mereka bisa masuk ke ruang-ruang publik, mereka bisa ada di mana-mana, baik dalam bentuk badan usaha, baik dalam bentuk usaha, masih bukan badan usaha, baik dalam bentuk usaha, baik dalam bentuk pengetahuan di sekolah-sekolah yang diajarkan, gitu ya, baik dalam bentuk ruang-ruang publik, dalam bentuk komunitas-komunitas, dan mereka membentuk aktivitas yang membawa nilai-nilai koperasi itu dalam kehidupan keseharian mereka, yang lalu kemudian secara tidak sadar tiba-tiba ketika kita mungkin jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, ke Manila misalnya, ternyata koperasi di sana bertumbuh sangat kuat, gitu ya. Padahal tidak ada badan hukum koperasi, gitu. Nah, inilah yang menjadi PR besar kita, gitu ya. Sebetulnya apa sih yang founding fathers kita ini pikirkan dan ingin wariskan kepada kita? Apakah mewariskan suatu badan usaha yang namanya koperasi, gitu? Atau beliau-beliau sedang mewariskan kepada kita bagaimana cara membangun sistem perekonomian, bagaimana membangun sistem pengetahuan yang kemudian mendasari dalam cara berekonominya, lalu kemudian bagaimana membangun relasi antar satu dengan yang lain, gitu ya, dalam sebuah kebersamaan dan kegotong royongan. Karena ketika kita memahami sekedar koperasi itu sebagai sebuah knowledge, maka kita bisa tahu ketika ditanya apa koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau koperasi atau badan hukum koperasi, gitu ya, dalam menjalankan suatu usaha dengan asas gotong royong dan keluargaan dengan. Nah, ketika kita mendefinisikan itu, maka selesai, ya, maka selesai, gitu ya. Nah, apakah kemudian itu yang kita sedang mau diskusikan? Ataukah kemudian kita kembali lagi bahwa koperasi ini adalah sebuah ilmu? Ketika bicara tentang koperasi ini sebagai sebuah ilmu, maka ada mengkonstruksi ilmu itu. Nah, untuk bisa mengkonstruksi ilmu itu, maka kita butuh membangun teori-teori. Gitu. Nah, teori-teori ini nggak akan mungkin bisa terbentuk tanpa adanya konsep. Nah,
nggak akan mungkin muncul konsep kalau tidak ada hipotesis. Oke. Nah, ruang-ruang ini dikerjakan oleh siapa? Ya inilah pekerjaan para akademisi. Inilah pekerjaan para akademisi kita. Cuma persoalannya, nah, hipotesis yang kemudian diuji dan kemudian bisa memunculkan suatu konsep dan konsep menghasilkan suatu teori dan teori kemudian menghasilkan suatu knowledge, gitu ya. Knowledge selalu menghasilkan suatu ilmu, science, gitu. Ini akan bisa akan muncul kalau kemudian di antara para akademisi ini sudah mulai ada gairah untuk kemudian meneliti. Ujilah dugaan-dugaan Anda. Benar nggak kalau koperasi itu bisa membawa kesejahteraan? Benar nggak kalau koperasi itu bisa membawa keadilan, membangun suatu keadilan? Bisa nggak koperasi itu membangun suatu demokrasi ekonomi? Betul nggak? Itu hanya sekedar jargon atau itu hanya sekedar hipotesis yang perlu diuji? Kalau memang itu adalah sebuah jargon, sudah selesai. Nggak perlu ada pengujian. Tapi kalau ini ada sebuah hipotesis dan dugaan yang perlu pembuktian kebenarannya, maka silahkan ujilah. Untuk menguji itu berarti butuh riset. Maka marilah kita riset rame-rame. Kita uji rame-rame. Ya. Nah, ketika kita di dunia akademisi melakukan pengujian itu, dan kemudian hasilnya seperti apa, kita belum bisa menjawab. Pasti lewat sebuah proses panjang. Nah, tapi kalau itu dilakukan secara simultan, masif, maka akan muncullah nanti keyakinan. Sekarang itu belum menjadi sebuah keyakinan, hanya hipotesis saja. Makanya karena hipotesis atau dugaan, kita hanya menduga aja bahwa koperasi itu bagus, gitu ya. Menduga saja, gitu kan. Koperasi itu sangat cocok untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya betul apa enggak? Kita jangan puas dengan itu. Kita harus uji itu. Tugas kita ya, Pak? Tugas kita di dunia akademik gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kemudian kebenaran-kebenaran itu kita bisa dapatkan dari sebuah pembuktian lewat proses logik rasional yang kita bisa uji dan orang lain juga bisa mengujinya dengan hal yang sama, hasilnya sama, berarti itu adalah sebuah kebenaran. Maka kebenaran itulah yang kemudian akan menjadi landasan teori dalam membangun keilmuan koperasi ini ke depan. Saya kira inilah yang menjadi tugas besar dan berat bagi Icopin University agar apa yang kita duga-duga selama ini bukan hanya sekedar dugaan, tapi ada pembuktian bahwa ini adalah suatu kebenaran. Maka kita sebetulnya sangat appreciate kepada pemerintah. Ya. Beliau-beliau para pengambil kebijakan udah yakin duluan. Kita dunia akademik belum pernah membuktikan itu. Ya. Makanya kemudian ketika kita mendengar ada seseorang yang sebetulnya belum mencoba dan melakukannya lalu kemudian yakin, wah, itu saya kira it is wonderful, luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita kalangan akademisi, berani nggak melakukan pembuktian-pembuktian itu melalui sebuah riset? Ini adalah tugas besar kita. Nah, kalau itu kemudian kita lakukan secara simultan, karena di dalam sebuah masyarakat akademis tidak hanya sekedar pengujian, tapi juga di situ bagaimana membuat laboratorium, bagaimana di situ kemudian proses pembuktian itu dilakukan dengan praktek. Lalu kemudian disitulah dibangun di dalam laboratorium itu untuk memunculkan serpihan-serpihan yang berupa pikiran-pikiran sederhana, tapi kemudian berdampak melalui bukti-bukti di dalam perilaku demokrasi, di dalam perilaku memiliki inisiatif, berkreasi, kemudian melakukan development, pengembangan gitu. Nah, inilah yang menjadi media yang terbuka bagi kampus. Saya kira bukan hanya kampus Icopin, siapapun dan dimanapun dan kampus apapun berhak untuk melakukan ini. Ya, karena kita memiliki sebuah tantangan besar, ya, di mana ideologi yang sekarang sedang berjalan, ya, masih didominasi kapitalisme. Kita sudah tahu ya. Walaupun kemudian ada sosialisme, tapi sosialisme sudah beririsan dengan kapitalisme seperti di Vietnam, di China, dan di beberapa negara sosialis yang lain. Tapi ketika kemudian koperasi ini ada di tengah-tengah masyarakat kapitalisme seperti di Kanada,
di Amerika misalnya, kenyataannya mereka juga bisa hidup, mereka juga bisa berkembang dan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi para anggotanya. Iya. Nah, saya kira sebetulnya pembuktian itu sudah dilakukan di luar. Iya. Itu ya, di luar. Nah, sekarang kita butuh pembuktian di Indonesia. Oke. Nah, terus bagaimana Iya, langkah awalnya langkah juga. yang harus kita lakukan? Ya, karena kan pada praktisnya koperasi ini tadi yang Bapak sebutkan kan dikenalnya sebagai badan usaha gitu Ya. ya Pak. Agar koperasi ini, gerakan koperasi ini bisa menyentuh semua kalangan, kita Ya. mengubahnya menjadi sebagai ilmu ya Pak. Yes. Gitu. Yes. Nah tentunya bagaimana sih Pak biar koperasi ini sustain gitu Pak, berkelanjutan ya. Iya. Jadinya sampai dari masa ke masa ada gitu Iya. ya, tidak redup gitu Pak. Bagaimana nih Pak caranya gitu? Nah, saya akan mohon maaf ya, mungkin saya akan lihat dari perspektif akademik ya. Sebetulnya kita bisa menjawab dengan banyak perspektif. Kita bisa berargumentasi dengan background kita masing-masing. Mungkin ada yang praktisi koperasi, ada yang mungkin mereka yang selama ini menjadi bagian dari penikmat produk-produk koperasi gitu ya, konsumen koperasi dan seterusnya gitu. Tapi kita mau coba dari perspektif akademik ya. Nah, kalau kita melihat bahwa saya ingin membuat analogi di ekonomi ya, ekonomi. Kenapa kemudian ekonomi ini menjadi suatu ilmu yang cukup dominan, bahkan saya katakan sangat dominan ya. Merasuki pemikiran setiap individu di dalam mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmu koperasi ini, gitu ya. Secara ringkas, ekonomi adalah ilmu, ya ilmu apa? Ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang konon quote unquote tidak terbatas karena kita ingin mencapai puncak kebahagiaan dengan memenuhi kebutuhan materialisme dan kebutuhan yang sifatnya yang tidak terbatas itu gitu ya, dengan jumlah resources yang terbatas. Nah, karena jumlah resources untuk memenuhi kebutuhan kita itu terbatas, karena kita sendiri juga terbatas dengan kemampuan yang dibatasi dengan daya beli, dibatasi dengan kemampuan kita untuk bisa mendapatkan sumber daya yang jumlahnya sebetulnya banyak itu, maka disitulah dibutuhkan cara untuk memenuhi kebutuhan yang tadi, yang kita tidak terbatas tadi dengan resources kita yang terbatas tadi, untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal, gitu ya. Nah, agar kita bisa mendapatkan kepuasan yang maksimal, maka dalam pendekatan matematik dan pendekatan statistik itu bisa diukur dan bisa dinilai. Maka kita mengenal namanya marginal utility. Oh, ternyata ketika kita ingin memenuhi kepuasan kita itu, ternyata kepuasan juga terbatas, bukan tidak terbatas gitu ya. Pada saat kita haus seperti sekarang ini misalnya, lalu kemudian saya ambil dan saya minum, gitu ya. Alhamdulillah nikmat sekali gitu ya. Tapi ketika saya terus minum ini, pada saatnya saya akan mulai turun tingkat kepuasan saya, ya. Nah, ternyata terbatas ternyata, ya. Nah, disitulah yang kemudian di dalam pengembangan ilmu ekonomi ini sangat logik, rasional, gitu ya. Bisa dihitung dengan angka, berapa batas maksimum kepuasan itu bisa diukur juga, gitu ya. Termasuk juga dalam meningkatkan productivity. Nah, konon productivity itu dipengaruhi oleh 3 variabel, gitu ya. Oleh tenaga kerja, kemudian oleh natural resources, kemudian oleh teknologi atau teknologi yang digunakannya. Itu akan menghasilkan output yang namanya productivity dan bisa dihitung, gitu ya. Variabel mana yang sangat berkontribusi besar terhadap hasil outputnya, gitu. Nah, karena itu bisa diukur, gitu ya, dan kita bisa mengetahui unsur-unsurnya atau faktor-faktornya atau variabel-variabelnya, sehingga para industrialis, para pengusaha, ketika dia mengambil suatu kebijakan di dalam bisnisnya, di dalam usaha untuk menjalankan usaha ini, dia sudah tahu mana yang harus dilakukan, yang harus dioptimalisasi resource-nya, apakah manusianya, ataukah mesin dan teknologinya, ataukah sumber daya materialnya,
gitu ya. Dan ternyata akselerasi pertumbuhan productivity di dalam hitungan statistik itu diperoleh bahwa yang bisa meningkatkan akselerasi pertumbuhan tertinggi adalah di bidang teknologi, bukan human. Bukan human. Gitu ya, bukan material. Material boleh terbatas. Ya. Tapi ketika teknologinya itu sangat bagus dan baik gitu, istilahnya garbage in bukan garbage out, tapi gold out, bisa menghasilkan emas. Lalu pertanyaannya, yang bisa melakukannya apa? Proses. Nah, proses itu apa? Proses itu teknologi tadi yang melakukan, gitu ya. Nah, sehingga apa? Para pengusaha dan industrialis itu dengan sangat mengeluarkan seluruh effortnya melakukan research and development. Bagaimana proses itu bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Ya, itulah yang kemudian mengguidance dan mendrive manusia individualis untuk mengeksplorasi dan mendapatkan kekayaan yang sebesar-besarnya melalui eksploitasi human, ya, material, dengan apa? Dengan teknologi. Maka teknologi yang dikuasai itu, gitu ya. Nah, inilah menjadi kunci para imperialisme dan kapitalisme. Ya. Nah, pertanyaannya, koperasi bisa nggak membangun konstruksi seperti itu? Gimana ceritanya yang kemudian yang akan yang menjadi sentral di dalam pengembangan itu adalah human-nya, bukan teknologinya. Ini menjadi PR besar kita. Mampu nggak kita melakukan pembuktian logik, ya, rasional yang bisa diterima untuk membuktikan bahwa kalau kita meningkatkan human, maka productivity ini akan menjadi naik. Pertama, bisa nggak buktikan itu. Terus yang kemudian yang kedua, ternyata penikmat atau yang menikmati hasil dari suatu formulasi teori ekonomi, misalnya, ini kan para pemilik modal. Oke. Pemilik modal itu ada segelintir orang yang memiliki kapital, yang melakukan proses, yang menggrab faktor-faktor produksi dari manusia yang namanya manusia, material, ya, man, material, and technology, mesin tadi. Itu outputnya adalah untuk dinikmati oleh segelintir orang. Segelintir, iya. Oke. Nah, maka logikanya adalah bahwa ketika human yang tadinya dijadikan sebagai resources, faktor-faktor produksi, kemudian harus ditempatkan sebagai pemilik dan sebagai output, gitu ya, sebagai output, maka logika ini yang sebetulnya sedang diperjuangkan oleh koperasi. Ya, jadi nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi tadi itu ujungnya yang akan kemudian diukur adalah seberapa besar manfaat yang bisa dinikmati oleh banyak orang, bukan segelintir orang pemegang saham. Kenapa? Karena ternyata yang memproduksi dan menghasilkan itu adalah pemilik itu sendiri. Ya. Itu konsep koperasi. Ya. Sebagai pemilik, sebagai pemiliknya. Pengguna, ya, Pak. Ya. Jadi bicara tentang optimalisasi produksi itu bukan barang yang dinilai sebagai parameter keberhasilan, tapi yang dinilai adalah seberapa besar manfaat yang bisa diserap oleh banyak orang, pemiliknya. Ini kan mengubah mindset, mengubah mindset dari cara berpikir bagaimana yang menjadi ukuran adalah barang sebagai outputnya, diubah yang menjadi output adalah maksimisasi, optimalisasi atau optimisasi dari manfaat yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tidak mudah, ya. Tidak mudah. Luar biasa ini, Pak, berat. Ya, tidak mudah, berat, gitu ya. Tapi ini harus bisa dibuktikan. Pertanyaannya, dalam ilmu pembangunan, ini bagian dari ilmu ekonomi. Ilmu pembangunan itu bagian dari ilmu ekonomi. Pembangunan ditujukan untuk membangun pertumbuhan. Pertumbuhan diharapkan bisa berdampak pada pendapatan per kapita.
pendapatan per kapita bisa berdampak terhadap welfare, kesejahteraan. Oke. Nah, cara untuk bisa mencapai welfare state, kesejahteraan tadi, melalui proses pertumbuhan, yang kemudian pertumbuhan itu indikatornya adalah productivity, gitu ya. Dan kemudian ujungnya adalah kapitalisasi, ya. Nah, pertanyaannya ketika terjadi kapitalisasi itu, lalu kemudian yang dipahami selama ini adalah proses kapitalisasi itu dilakukan oleh sedikit orang yang namanya para pengusaha, ya. Lalu kemudian mereka bisa kaya raya, ya, karena proses kapitalisasi yang dilakukan tadi. Kemudian yang lain dianggap sebagai faktor produksi, ya. Sehingga wajarlah kemudian bisa saja tetap bertumbuh negaranya karena pendapatan naik oleh segelintir orang tadi, gitu, tapi tidak terdistribusi secara merata. Itulah proses pembangunan di negara-negara kapitalistik. Ya, jadi betul ada namanya Elon Musk yang sangat raya-raya, triliunan uangnya gitu ya. Tapi kita mungkin nggak pernah melihat sisi lain dari Amerika yang kemudian ternyata tidak banyak orang yang punya rumah. Mereka buka homeless, ya, mereka hidup di pinggir jalan. Kita nggak pernah tahu itu ya. Udah tersorot itu, Pak. Dan kita alhamdulillah di Indonesia masih bisa bersyukur, ya. Walaupun juga sebagian ada yang saat ini juga belum bisa mendapatkan itu, tapi minimal apa yang sekarang sedang dibangun oleh pemerintah kita masih berada dalam koridor dari filosofi bangsa. Dan saya kira ketika pemerintah sedang melakukan penguatan untuk kembali lagi bahwa arah pembangunan yang kita lakukan pernah salah. Pernah salah yang kita lakukan. Jadi kemudian sekarang, kalau kemudian kita ingin kembali lagi pada filosofi itu, saya kira kita nggak bisa sekedar hanya melakukan dari sisi praktis, tapi para akademisi, para peneliti harus bergerak juga untuk memberikan keyakinan. Benar atau tidak sih yang sekarang sedang kita lakukan? Pembuktian tadi ya, Pak? Pembuktian tadi, butuh pembuktian itu. Ya, saya kira inilah yang akan menjadi untuk selanjutnya session kita ke depan. Kita akan ulik ya. Sedikit. Ya, Pak? Itu masih sedikit, belum itu. Lebih banyak lagi yang bisa kita bahas sebenarnya. Betul sekali. Nah, jadi kan kalau yang tadi Bapak sebutkan, koperasi ini kita mau mengedepankan manusia atau SDM gitu ya, sebagai output utama ya, Pak. Itu yang membedakan itu koperasi itu sendiri. Nah, dengan cara apa? Awal mulanya, langkah awalnya koperasi sebagai ilmu itu sendiri ya, Pak. Itu adalah langkah fundamental yang bisa kita lakukan sekarang ya, Pak. Gitu. Ya, saya kira ini menjadi PR bersama kita. PR bersama, betul. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Kita awali dengan ketidaksempurnaan. Ya, kita akan mulai dari langkah pertama kita untuk membongkar paradigma, untuk kembali lagi memahami epistemologi tentang koperasi. Kemudian kita mencoba untuk mengurai tentang apa itu ilmu ekonomi, apa itu ilmu koperasi, gitu ya. Lalu kemudian kita coba turunkan dalam kita down to earth untuk membumikan, gitu ya, dalam konteks kecil. Pikiran-pikiran, gitu ya. Dan saya kira ini bisa menjadi aktivitas menjadi sebuah gerakan, ya, yang bisa dilakukan di kampus-kampus untuk kembali mengulik, kembali mendiskusikan, membicarakan tentang koperasi ini. Ya, koperasi ini makhluk apa sih? Makhluk apa koperasi makhluk ini? Apa ya, gitu. Iya. Biar lebih banyak, khususnya generasi muda sih, Pak, biar lebih aware lagi gitu ya terhadap koperasi, eksistensi koperasi gitu, Pak, khususnya di Indonesia. Betul. Baik, sangat menarik ya, Pak ya. Kita udah bicara banyak nih gitu ya tentang koperasi, dan itu masih sedikit loh teman-teman semua. Itu masih sedikit yang kita bahas tentang koperasi di ngopi kita hari ini ya, Pak ya. Kita akan ngopi terus nih. Terus-terusnya di episode-episode selanjutnya ya, Pak ya. Mungkin lebih banyak sekali tentang koperasi di kedepannya ya, pembahasan kita. Nah, untuk teman-teman,
yang sudah kita bahas sekarang juga, koperasi sebagai ilmu ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan gitu ya. Iya. Karena biar seenggaknya teman-teman generasi muda mungkin yang seumuran sama saya gitu Iya. ya Pak, yang menonton Iya. lebih mengenal koperasi, tidak menganggap koperasi sebagai sesuatu yang uncool, Iya. out of style. Iya. Ya, itu kekinian loh. Kita juga tadi Bapak sudah menyebutkan ya di luar negeri gitu ya, kayak di Filipina, Iya. India, itu masih negara Asia ya Pak ya, Iya. koperasi sangat maju. Nah, Iya. ini udah saatnya untuk Indonesia juga sama ya Pak. Betul. Kita bisa juga, kita memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan koperasi ya Pak. Iya. Ya. Baik, mungkin itu saja ya Pak pembahasan kita. Tapi Iya. sebelum kita tutup nih Pak, pengen dengar nih closing statement atau mungkin pesan dari Bapak mengenai koperasi sebagai ilmu ataupun koperasi kepada masa saat ini gitu Pak. Iya. Oke. Boleh mungkin. Oke. Dari serangkaian tadi yang kita udah diskusikan, mohon izin saya mungkin akan menyimpulkan sedikit saja bahwa koperasi ini adalah suatu rumah besar yang di dalamnya kita perlu mendesain kebutuhan kita dan bisa didesain sesuai dengan kebutuhan kita. Dia adalah sebuah konsep, dia adalah sebuah knowledge, dia adalah sebuah teori, dan dia adalah sebuah science. Dan itu akan bisa menjadi panduan kita dalam upaya untuk mengambil keputusan dalam usaha bisa, mengambil kebijakan dalam bidang sosial juga bisa, dan tentunya kita bisa berharap bahwa keadilan, kebersamaan, pemerataan dalam pembangunan bisa dinikmati ya, secara merata, secara adil. Konsep koperasi akan menjadi kunci di dalam memberikan solusi-solusi di mana kita bisa mendistribusikan aset secara lebih merata, bagaimana kita bisa mengajak setiap orang untuk memiliki ekuitas, untuk memiliki modal, untuk memiliki usaha bersama yang tidak mungkin dilakukan secara sendirian. Koperasi membuka jalan untuk itu. Koperasi juga bisa memberikan kontribusi yang adil dari partisipasi dan usaha kita. Makanya saya kira ini adalah solusi ke depan, bicara tentang angka kemiskinan, bicara tentang kesenjangan ekonomi, bicara tentang ketidakadilan dalam mendapatkan hak-hak keluarga negara. Ini jalan yang baik untuk kita sama-sama bangun dengan berbagai strategi yang bisa kita lakukan, dan salah satunya adalah kita membangun keilmuan di bidang koperasi. Ya, terima kasih. Itu luar biasa sekali. Hebat sekali memang Bapak ini ya untuk membicarakan koperasi tadi ya. Kita sama-sama mendapatkan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman pemirsa Ikopin TV, kita harapannya ya di ngopi pagi ini dapat menjadi sesuatu yang berkelanjutan ya Pak ya. Yang bisa menjadi bermanfaat juga untuk teman-teman semua yang mendengarkan, karena koperasi ini bukan sesuatu yang uncool, bukan sesuatu yang kuno gitu ya, bukan jadul, karena kita sama-sama bisa menjadi bagian dari gerakan koperasi gitu ya Pak. Gitu aja mungkin ya. Oke, Bapak terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak. Terima kasih Mbak Novi, luar biasa. Sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat, sangat luar biasa untuk kita semua ya. Insya Allah ini proud of you, kami di Ikopin University, terima kasih punya kader yang sangat baik untuk koperasi kita. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk yang di belakang, Ikopin University, Takaful Umum, dan LSP Microfinance. Thank you very much. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih banyak Ikopin TV yang telah menyaksikan podcast pada hari ini di Ngopi, Masa Kini dan Masa Depan. Tentunya ini adalah program yang akan selalu datang ya di podcast Ikopin TV. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk menonton lagi ya program-program kita di Ngopi hari ini dan seterusnya ya. Oke. Akhir kata mungkin dari saya cukup. Terima kasih banyak. Saya Noviana Indriani bersama Bapak. Iya, saya Mas Bagio. Terima kasih. Ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.